Apa kabar jemaat Tuhan? Luar biasa karena Yesus Tuhan kita luar biasa. Senang sekali bisa kembali melayani buat Jakarta Family Church di tempat ini. Berapa banyak dari saudara siap diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan? Katakan amin. Wow, semangatnya luar biasa ya. Hari ini saya akan sharing mengenai time is life. Hari ini kita akan belajar mengenai prinsip waktu. Karena kita tahu setiap kali kita bangun pagi, kita dapat kesempatan baru, yaitu waktu dari Tuhan untuk kita bisa pakai dalam menjalani hidup ini. Oleh karena itu jemaat Tuhan, kita perlu belajar dari Alkitab prinsip-prinsip waktu agar kita bisa mengelola, memaksimalkan waktu yang ada dalam hidup kita. Sehingga setiap kita bangun, ini merupakan kesempatan untuk kita buat perubahan, ada perbaikan dalam hidup, ya ada penyesuaian dan bahkan pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Saudara, ada 7 prinsip waktu yang akan saya bagikan dan ini akan menolong sepanjang umur hidup kita untuk terus berjalan dengan waktu yang Tuhan berikan. Saudara siap? Katakan amin. Kita bisa lihat. Yang pertama adalah waktu adalah pemberian dari Tuhan. Saudara, kita perlu tahu bahwa waktu ini adalah sebuah seperti hadiah yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Kenapa? Kenapa kita perlu menyadari ini? Karena ini hadiah yang sangat besar. Setiap kita bangun ada 24 jam yang kita terima. Ada 86.400 detik. Di miliaran orang hidup di dunia ini. Dengan berbagai suku, budaya, agama, latar belakang yang berbeda-beda. Jumlah waktu yang diberikan Tuhan sama. Apakah dia orang miskin, orang kaya, konglomerat, pengemis. Apakah dia artis, presiden. Menurut saudara waktunya sama? Sama, 24 jam. Makanya waktu sekarang disebut present. Ya, atau bisa kita artikan hadiah. Artinya kita bisa tukarkan waktu ini dengan apa saja dalam kehidupan. Kita akan menjadi apa? Kita akan mencapai apa? Kita akan memiliki apa? Tergantung kita menggunakan atau menukarkan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Namun saudara, kalau kita tidak bijak menggunakan dan mengelola waktu, banyak orang bisa berakhir hidupnya dengan penderitaan, duka, dan juga penyesalan, saudara. Makanya hari ini kita mau belajar bagaimana mengerti waktu yang Tuhan berikan sehingga kita bisa menikmati berkat Tuhan, janji-janji Tuhan secara maksimal. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Mari kita lihat sama-sama di Mazmur 90 ayat 12 sebagai ayat pertama. Saya mau ajak kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari. Kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau saya bisa artikan, ajarlah kami Tuhan untuk menghitung waktu-waktu hari-hari yang Tuhan berikan. Agar hati kita semua bijaksana. Karena prinsip kedua, waktu itu adalah ukuran kehidupan. Saudara, kita mengukur hidup seseorang dengan waktu. Kalau kita ketemu, how old are you? Kamu umur berapa? Ketika dia bilang, oh tante aku umur 10 tahun. Berarti kita ukur, oh dia sudah 10 tahun hidup di dunia ini. Ada orang usianya 40 tahun. Ada orang usianya 50 tahun. Berarti itu ukuran durasi Anda sudah hidup di dunia ini. Nah saudara, ini yang menarik. Waktu dalam hidup seseorang diawali dengan kelahiran berarti diakhiri dengan kematian. Saudara, kita lihat di Mazmur 90 ayat 10. Nah, waktu adalah ukuran kehidupan. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Nah ini kurang lebih rata-rata manusia itu hidupnya 70-80. Tapi kalau sampai lebih, kemarin ada ibunda ya dari ayah atau ibunda dari teman saya di usia 85. Ya, ada yang mungkin di 90-an. Saya punya oco, saya punya oma, punya mama itu di 90-an. Dia kelahiran tahun 1900. Ya, jadi gampang hitungnya. Jadi kalau 1996 usianya. Nah, saudara, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Artinya saudara, sudah ada takaran hidup manusia. Mungkin berbeda-beda. Ada yang kemarin saya lihat di
WhatsApp ya, 24 tahun turut berduka cita. Ya, oh karena sudah berpulang di usia 24 tahun. Ada yang berpulang di usia 60 tahun, ada yang berpulang di usia 80 tahun. Tapi bagi kita orang Kristen, kapanpun kita berpulang, kita siap berjumpa dengan Bapa di surga. Katakan amin. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu prinsip waktu ini. Artinya ketika kita mati, hidup kelihatannya berhenti. Tapi sebenarnya kita masuk dalam kekekalan. Itu hidup yang sesungguhnya. Jadi kita mati, kita harus siap. Karena apa? Nanti hidup yang sesungguhnya itu nanti. Seperti kalau saudara transit. Misalnya kita mau ke Amerika. Ya, kita transit kalau naik SQ itu ke Singapura. Ada yang transitnya 3-4 jam ya. Nah kita nikmati tuh di Changi Airport, makan-makan dulu, istirahat dan lain sebagainya. Tapi kita tahu ini cuma sementara ya. Nanti yang sesungguhnya yang lebih panjang lagi adalah tujuan yang sesungguhnya. Jadi kita hidup 80 tahun, kita hidup 90 tahun, katakan sama sampingnya cuma sementara. Nanti hidup kita sesungguhnya adalah di kekekalan. Berarti apa? Ini seperti masa persiapan saudara. Ya, untuk kita sesungguhnya nanti hidup kekal bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara, artinya ketika seseorang mati, kita masuk dalam kekekalan. Asal kita sudah percaya pada Yesus, kata Alkitab. Katakan amin. Hari ini seorang anak lahir 20 tahun kemudian dia otomatis tambah tua. Karena kita bicara ukuran kehidupan. Kalau kita mengerti ini sangat luar biasa saudara. Contoh ya, anak lahir ya. Nanti usianya setelah 20 tahun itu dia otomatis tambah tua. Tapi belum tentu tambah dewasa. Kalau kita nggak isi hidupnya. Coba bayangin ya. Ada anak lahir terus kita rawat, kita kasih makan, ya, kita jaga tapi jangan sekolahin. Jangan ajak ke gereja, jangan ajarin jalan, jangan kasih dia komunikasi. Ya, pokoknya yang penting dia sehat. 20 tahun kemudian tambah tua nggak? Tapi tidak tambah dewasa. Mungkin masih mungkin masih nggak bisa jalan begini dia. Kenapa? Karena kita nggak pernah isi hidupnya. Nggak otomatis loh. Dia tidak tambah pintar, dia tidak tambah hebat. Karena apa? Hidupnya masih kosong, usianya aja tambah tua. Bisa paham sampai di sini? Berarti dalam durasi 20 tahun itu ada banyak hal yang harus diisi. Apakah pendidikan, pengetahuan, ya, rohani dan lain sebagainya. Supaya dia bisa bertumbuh 20 tahun bukan cuma tambah tua. Tapi tambah dewasa dalam karakter, rohani, mental dan lain sebagainya. Katakan amin. Hidup kita tergantung apa isinya saudara ya. Nah bahkan kalau kita lihat contoh air mineral ini. Kalau saya isi air, kita bisa beli dengan harga Rp5.000, bahkan Rp3.000. Tapi kalau isinya kita ganti dengan madu, mungkin harganya ratusan ribu. Tapi kalau isinya parfum merek terkenal, misalnya apa, Chanel, Dior, bisa jutaan. Tergantung isinya. Jadi sama, hidup kita, apa yang kita isi dalam hidup kita akan menentukan hidupmu seperti apa. Nilainya seperti apa. Engkau jadi apa. Amin saudara. Jadi pakai waktu ini benar-benar menjadi ukuran kehidupan kita untuk bisa membentuk kehidupan kita. Karena yang ketiga, ini yang menarik. Waktu tidak bisa dihentikan. Kita lihat sama-sama ya di layar. Wow, ini menarik saudara. Waktu akan terus berjalan. Dia tidak akan pernah menunggu saudara dan saya. Makanya ada istilah past, present, future. Ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa yang akan datang. Nah, apa yang ada di masa lalu? Sesuatu yang sudah lewat. Ada suka, ada duka, ya, ada keberhasilan, ada kegagalan, ada pengalaman-pengalaman hidup yang mungkin menyenangkan, yang bikin kita nangis, yang bikin kita jengkel dan lain sebagainya. Ada kesuksesan, ada juga keterpurukan. Ini semua di masa lalu. Makanya kita harus tahu, percuma sesali masa lalu, sudah lewat. Tapi kita bisa belajar dari masa lalu. Bagaimana dengan masa depan? Sesuatu yang kita belum tahu. Gimana kebijakan Trump nanti? Bagaimana kebijakan impor, ekspor misalnya? Apakah nanti ada pandemi baru lagi? Tadi saya dapat WA dari
family saya, wah katanya di Cina beredar COVID lagi. Tapi saya bilang apakah benar? Oh nggak tahu juga karena beritanya bahasa Cina. Saya bilang jangan-jangan hoax, jangan sembarang kirim. Ya kan, kita nggak tahu besok indeks harga saham akan naik atau turun. Kita belum tahu nanti seperti apa market ekonomi Indonesia, bagaimana politik di Indonesia. Kita belum tahu. Masa depan ini adalah sesuatu yang unpredictable. Belum ketebak, tapi manusia boleh meramal, prediksi, kira-kira. Tapi Tuhan yang tahu, amin. Tapi di masa depan ini juga ada peluang untuk kita mencapai keberhasilan. Di masa depan ini ada kesempatan untuk mengisi bangku-bangku kosong dengan kita membawa jiwa, amin. Di masa depan ini ada kesempatan untuk kita mengembangkan toko kita, karir kita maju, pelayanan kita makin berdampak. Tapi masa yang terbaik yang kita harus pikirkan sekarang. Katakan sama-sama sekarang. Karena hidupmu sekarang hari ini, dompetmu ada isi uang seperti apa, tabunganmu ada atau kebanyakan hutang pinjaman online, itu hasil dari masa lalu. Ada orang terjebak, aduh pinjaman online, sekarang mereka bukan lagi pay later, cry later. Wah dikejar-kejar debt collector, cek masa lalunya, oh gak heran. Kelola uang gak bijaksana, oh gak heran. Dia judi online terus. Jadi hidupmu sekarang, hidupku sekarang termasuk berat badanmu, itu hasil dari makanan yang kamu makan, pola hidup, olahragamu kemarin. Ya, suami yang kau nikahi sekarang, ya, bukan sekarang, yang kamu hidup sama-sama, atau istrimu itu hasil keputusan di masa lalu, jangan lupa. Jadi kadang kalau konseling, saya gak cocok sama dia buat saya menderita. Kamu yang pilih dulu kan. Ya, kamu yang pilih. Kerjaan apa yang Anda lakukan, bisnis apa yang Anda jalankan, itu kan keputusan masa lalu. Berarti kalau kita merasa, Tuhan aku gak mau hidupku begini-begini saja. Aku mau lebih baik, aku mau bertumbuh, aku mau lebih sehat, aku mau lebih harmonis. Kalau Anda tidak buat perubahan sekarang, ke depan 3, 4, 5 tahun masih sama aja. Bahkan bisa tambah parah. Berarti waktu yang terbaik kita fokuskan kapan? Sekarang, hari ini. Jangan menyesali masa lalu, jangan mengkhawatirkan masa depan. Tapi hidupi masa sekarang. Waktu sekarang untuk melakukan perbaikan, menghidupi firman, menciptakan masa depan lebih baik. Supaya masa depan kita ada progres. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau saudara mengerti prinsip waktu, kita semakin hari semakin bijaksana. Lihat Mazmur 39 ayat yang keempat. Nah, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fanahnya aku. Alkitab katakan apa? Hidup ini begitu fana, begitu sementara. Makanya sebenarnya hidup seseorang semakin hari terus semakin pendek. Nah ini saya harus kasih tahu satu kebenaran saudara. Kalau orang ulang tahun, kita nyanyikan apa lagu Indonesianya? Panjang umurnya. Ayo sedikit ya. Panjang umurnya, panjang umurnya. Itu lagu sebenarnya kalau Anda renungin kurang tepat. Coba ya, kalau Anda dikasih hidup sama Tuhan tadi paling lama berapa tertulis di Alkitab? 80 tahun. Kalau sampai lebih itu bonus ya, 80 tahun. Terus Anda ulang tahun yang ke-41 hari ini. Berarti sisa usianya berapa? 39. Tahun depan masih hidup. Sisa berapa? 38. Pertanyaannya tambah panjang atau tambah pendek? Tambah pendek. Cuma jangan juga setelah itu pendek umurnya. Pendek. Ya tetaplah bilang panjang umurnya. Tapi kalau Anda mau tahu, waktu kita ulang tahun berkurang 1 tahun usia kita. Tahun depan lagi berkurang 1 tahun lagi. Berarti kalau kita tahu ini, pakai waktumu baik-baik hidup bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Ya, karena waktu terus berjalan. Tidak bisa berhenti. Pengkhotbah 3 ayat 1 sudah sampaikan kepada kita. Kita lihat sama-sama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau bahasa Inggrisnya waktu disebut juga season. Ada waktunya, ada seasonnya, ada musimnya. Hidup itu ada musimnya. Ya. Seperti di dunia ini ada musim kemarau, ada musim hujan kalau di negara tropis kayak kita. Di luar negeri ada winter, ada spring, ada musim gugur ya. Nah
Musim itu menggambarkan bahwa waktu terus silih berganti. Hari ini kita jadi anak kecil, besok mungkin jadi remaja. Besok-besok lagi sudah jadi anak kuliah. Satu waktu lagi jadi orang yang mulai bekerja atau berbisnis. Nanti masuk dalam pernikahan. Wah, senang pengantin muda, punya anak satu. Anaknya lama-lama makin besar, dianya tambah tua. Ya kan? Begitu dia tambah tua, ada cucu. Nah, akhirnya apa? Wah, anaknya punya cucu, cucu titip ke oma opa. Nah, itu season kehidupan. Hari ini kita disuapin. Benar ya? Karena kita masih kecil. Tapi satu waktu kita nyuapin anak kita. Tapi satu waktu lagi kita disuapin lagi. Bisa jadi itu siklus dalam kehidupan. Nah, dari sini kalau Anda tahu prinsip musim, Tuhan sebenarnya sedang mau memberi gambaran bahwa waktu silih berganti. Kalau kita berduka, tidak selamanya engkau berduka. Ada waktunya kau bersuka cita. Tapi kalau engkau hari ini bersuka cita, jangan sombong. Ada waktunya kita bisa nangis. Kalau hari ini engkau kuat, engkau hebat, jangan sombong. Ada waktunya kita lemah, kita perlu dipegangin untuk jalan. Sekarang kalau saya bawa orang tua saya pegangin, Ma. Yang mertua pakai kursi roda. Padahal dulu waktu kita kecil kita yang dirawat. Jangan sombong. Amin. Kalau hari ini kamu ganteng, kamu cantik. Ada waktunya keriput. Ya paling bisa diatasi dikit lah, botox filler ke Korea, kasih benang ya, aptos gitu, surgery. Tapi tetap manusia akan jadi tua. Katakan yes. Dari sini kita bisa tahu, kita supaya tidak terjebak dalam permanent condition. Kenapa Tuhan pakai siklus seperti ini? Karena Tuhan mau kita belajar. Kita punya pengharapan. Kalau engkau banyak bergumul hari ini, kau punya masalah, ingat. Ada satu kata bagus sekali, badai pasti berlalu. Habis gelap terbit terang. Pandemi menyesakan, gak enak ya bagi banyak orang ya. Tapi kan gak selamanya pandemi. Hari ini bisa ibadah lagi. Tapi kalau kita sudah ibadah hari ini, kita gak tahu ke depan ada musibah apa. Harus siap. Ya, jadi di situ kita tahu. Senang tidak selamanya. Susah juga tidak selamanya. Nah, juga buat yang belum punya pasangan hidup, ingat Tuhan akan sediakan juga ada waktu yang terbaik engkau temukan. Amin saudara. Nah katakan sama-sama, masalahku hanya sementara. Jadi kalau kita ada masalah hari ini, sementaranya saya nggak tahu ya, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 7 tahun. Minimal kita juga hidup cuma sementara kok. Itu yang membuat kita bisa hidup penuh pengharapan. Karena kita hidup dalam siklus silih berganti. Ada musim. Yang keempat, waktu tidak dapat diganti. Kita lihat ya, waktu yang sudah lewat tidak dapat diganti lagi karena tidak akan berulang lagi. Contoh, hari ini kita ibadah, sebentar lagi setengah jam kemudian atau 1 jam kemudian beberapa di antara Anda mungkin sudah ada di tempat makan, ada yang pulang, ada yang ke mall. Sekarang ini menjadi apa? Masa lalu. Dan hari ini, jam sekarang Anda ada di sini. Karena tadi Anda memutuskan untuk mau datang ke sini. Bisa saja Anda memutuskan untuk tidur, olahraga, atau langsung dimsum dan lain sebagainya. Nggak perlu datang sini. Atau Anda memutuskan untuk online. Itu keputusan. Tapi Anda ada di sini karena Anda mau cari Tuhan di minggu pagi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Semua pilihan. Semua pilihan. Ya, jadi makanya waktu lebih berharga daripada uang. Kita bisa dapat lebih banyak uang, tapi kita tidak pernah bisa dapat lebih banyak waktu. Makanya ini semua yang saya sharingkan ini sebuah wisdom dari Alkitab saudara. Orang sekaya apapun tidak pernah bisa beli waktu. Artinya apa? Misalnya kita sudah hidup sekian, kita nggak bisa beli lebih banyak waktu. Karena apa? Waktu itu sesuatu yang tidak bisa diganti. Makanya orang dunia suka bilang time is money. Saya kurang setuju. Ada benarnya tapi kurang sepenuhnya benar. Kalau time is money, waktu adalah uang. Coba kita pikir ya. Hari ini kita jualan, kita bisnis, untung 100.000. Ya. Terus besok rugi lagi, anggaplah kita rugi 200.000. Nah, kalau kita rugi 200.000 masih bisa nggak dibalikin? Bisa. Kita
Usaha lagi, kita untung 500 ribu. 200 ribu yang rugi, kembali nggak? Kembali, masih cuan berapa? 300 ribu. Berarti uang yang hilang bisa diganti. Tapi waktu yang lewat nggak bisa kita tukar lagi. Semua momen dalam hidup kita ini nggak bisa kembali lagi. Nggak bisa dibalikin lagi. Sebentar lagi udah jadi masa lalu, saudara. Makanya waktu lebih berharga dari uang. Makanya saya punya filosofi, bukan time is money, time is life. Katakan sama-sama, time is life. Waktu adalah hidup. Buang-buang waktu sama dengan buang-buang hidup. Ini anak muda kita harus ingatin. Anak muda kadang, yuk nongkrong yuk, killing time. Enak aja killing time. Apa tuh dia bilang, habisin waktu. Itu sama dengan habisin apa? Hidup. Ya kan, dia nongkrong sia-sia, lakukan hal sia-sia, waktu jalan terus. Nah, waktu adalah uang, itu kalau Anda naik taksi argometer. Makin macet, makin mahal. Makanya ada istilah orang Indonesia dengan orang turis naik taksi itu beda. Kalau orang Indonesia naik taksi, udah berapa nih? Saya juga begitu kalau keluar negeri, ya ke Singapura kemana pas naik taksi dari bandara mau ke hotel, udah berapa nih? $40, $45, $50. Setiap kali naik, deg. Tapi kalau turis, dia lihat pemandangan. Kalau kita lihat argonya. Itu waktu adalah uang gitu ya. Makin lama, makin mahal, saudara. Jadi, dari sini kita bisa belajar, kalau dalam hidup, waktu lebih berharga dari uang. Yang kelima, waktu dapat jadi alat tukar. Nah, ini menarik sekali. Makanya tadi diistilahkan waktu sekarang adalah present. Present itu hadiah. Hadiah apa sih yang saudara inginkan dari Tuhan? Tukar. Ini waktu kayak voucher Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Kita bisa tukar dengan apa yang kita bisa capai. Kita menjalani hidup penuh berkat atau penyesalan tergantung bagaimana kita menukarkan waktu. Saudara tahu prinsip voucher ya? Voucher kita bisa tukar. Dengan makanan, dengan barang, belanja. Ada namanya satu voucher itu yang grup terkenal di Indonesia. Kalau kita kasih hadiah orang 300 ribu, 1 juta dia bisa belanja tuh di beberapa pertokoan. Beli baju, beli minum, beli apa. Ya. Nah, sama. Waktu yang Tuhan berikan itu seperti present, voucher. Setiap orang bisa tukar beda-beda. Saya kasih contoh. Mau tubuhnya ideal, ada six pack, wah terus juga berotot atau langsing, tukar waktumu dengan olahraga. Mau rumah tanggamu harmonis, tukar waktumu dengan kebersamaan, ya. Kasih sayang pergi mungkin makan malam, kasih waktu buat anak, temenin istri, ya. Engkau bisa tukar dengan quality time. Mau bisnismu berkembang, tukar waktumu dengan kerja keras, dengan pengembangan bisnis, strategi-strategi marketing. Mau kita jadi anak yang pintar, dapat beasiswa, wisudanya, graduationnya summa cum laude. Bisa. Tukar waktumu dengan belajar. Orang lain lagi main game, kita masih belajar. Ya, orang lain nongkrong gak jelas, kita research. Wah, materi-materi ke depannya. Itu bisa unggul. Apa yang kita mau capai dalam hidup, saudara? Katanya tadi tahun penuh wayan. Mau itu terwujud? Tukar waktumu. Temenin orang-orang yang kita mau jangkau. Bangun hubungan. Tukar waktumu, doakan mereka, kunjungi mereka, jemputin mereka, bawa ke gereja ini. Amin, saudara. Jadi kita tukar waktu. Mau rohani kita berkembang dan bertumbuh? Tukar waktu kita untuk persekutuan dengan Tuhan. Mau kedewasaan rohani kita meningkat? Tukar waktumu dengan baca firman. Jadi setiap orang sudah punya voucher waktu. Dia tukar dengan apa? Itu yang dia akan menentukan dia jadi apa, dia memiliki apa, dan dia mendapatkan apa dalam hidup ini. Katakan amin, saudara. Makanya ada hal-hal penting yang saudara harus tukar. Banyak tukar waktu untuk keluarga. Tukar waktu untuk pekerjaan bisnismu, tukar waktu untuk rohanimu. Amin, saudara. Jangan sampai waktu itu kita tukar dengan hal sia-sia. Bolehlah nonton drama Korea, ya. Tapi jangan juga ditukar sampai 4 episode, 5 episode semalam. Sayang. Ya. Ada teman-teman begitu, waduh. Kemarin ngobrol ya, kita lagi makan. Waduh kalau seru, aduh sampai pagi kita gas. Udah gak bisa berhenti. Tapi kalau baca firman 5 menit, tidur. Ya. Ada anak-anak muda sudah main game, udah semalaman. Bisa 1-2 hari.
Ada orang tukar waktunya dengan dugem, ya. Wah, dengan klub malam. Wah, nggak heran apa yang dia dapat. Mungkin rumah tangga nanti jadi retak, ya hubungan dengan Tuhan semakin jauh, hidup dalam kemabukan, pesta pora, ya dia tukar waktunya dugem dengan pengeluaran uang yang sia-sia, bahkan dia tukar dengan kesehatannya, mungkin livernya, paru-parunya dan lain sebagainya. Berapa banyak dari saudara mau hidup bijaksana? Katakan amin. Yang keenam, mengelola waktu dengan bijak menentukan keberhasilan. 2 poin lagi ya. Dan saya selesai. Saudara, ada istilah begini, you can use your time, you can invest your time, you can convert your time, you can waste your time, but most importantly, you must manage your time. Saya artikan, kita punya waktu, kita bisa pakai waktu kita bisa investasi waktu kita bisa tukarkan waktu kita, tapi bisa juga kita sia-siakan waktu kita. Tapi yang terpenting dalam hidup, kelola waktu kita dengan bijaksana. Karena sama kok. Orang sibuk dengan orang tidak sibuk, orang kaya, orang miskin, presiden dengan Anda sama waktunya 24 jam. Pertanyaannya, dari pagi, siang, sore, malam kita ngapain saja? Saya seorang coach, kalau saya trainingin sales, marketing, saya coaching mereka untuk capai target, saya lebih tertarik gini, bukan lihat targetnya, lihat prosesnya tiap hari ngapain aja. Ya. Karena banyak kelihatannya sibuk, tapi cuma P11, pergi pagi pulang petang. Pencapaian pas-pasan, pantat pegel-pegel, pala pusing-pusing. Oh sibuk scrolling TikTok. Oh sibuk mungkin jalannya aja lambat banget. Ya. Tapi begitu kita lihat orang Jepang, ya saya waktu itu ke Jepang jam 9 malam, jam 10 malam, pakai jas, pakai tas, jalannya begini. Wah, dia itu benar-benar pakai waktu dengan, kalau orang di Indonesia kadang-kadang jalannya aja begini. Makanya banyak sekarang tenaga kerja asing datang dan investor udah malas invest di Indonesia. Beberapa berita dia lebih suka invest bahkan ke Vietnam dan lain sebagainya. Karena di Indonesia waktunya kebanyakan apa? Santai dan dikit-dikit demo. Dikit-dikit malak pengusaha. Akhirnya apa? Gak berkembang, kita kalah. Ya, tapi lihat negara-negara maju, mereka pakai waktunya luar biasa sekali untuk produktif. Makan udah fokus lagi kerja. Fokus lagi untuk keluarga, benar-benar dia pakai dengan luar biasa. Orang dunia loh, jangan sampai orang dunia waktunya lebih bagus dipakai daripada kita anak Tuhan. Katakan amin. Nah, makanya salah satu kunci keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup adalah bagaimana kita mengelola waktu. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Alkitab ingatkan kita. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Baca sama-sama yang bagian terakhirnya. 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Alkitab ngajarin banyak sekali ayat tentang mengelola waktu. Bahkan kita disuruh belajar dari semut. Kita lihat sama-sama ya ayat berikutnya. Nah bisa ditampilkan. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Bayangin, Alkitab suruh kita bilang gini, belajar sama semut. Kenapa? Tuhan mau kasih gambaran seperti ini dari Alkitab. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas. Dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Artinya apa? Dia persiapin. Ya, waktu musim panas mereka bisa kerja keras, kumpulin makanan karena mereka tahu nanti ada musim dingin. Artinya apa? Kalau engkau sedang diberkati Tuhan, jangan dihabiskan semua berkat itu. Ya, kelola waktu dengan baik karena ada masa-masa sulit di depan. Mungkin ada tantangan ke depan tapi kita sudah pakai waktu ini untuk mungkin menyimpan berkat Tuhan. Kita tabung, ya kita investasi dengan bijak. Mungkin kita juga banyak waktu berdoa karena ada masa-masa yang sulit. Kita sudah tetap kuat ketika masa sulit itu datang. Karena kita sudah persiapkan diri kita. Bahasa lainnya adalah antisipasi. Nah oleh karena itu saudara, makanya mulai atur jadwal kita dengan baik. Atur prioritas kita. Saudara bikin
schedule, besok mau ngapain, bikin planning. Saudara, saya belajar menjadi orang yang well planning. Kemarin saya dengan istri kita lagi siapin perjalanan apa. Ini udah bicaranya tahun depan. Disiapin dari sekarang. Supaya apa? Dapat tiket murah, kita tukar poin. Jadi kalau teman-teman lihat saya, wih enak ya jalan-jalan. Gratis. Saya sudah kumpulin poinnya, saya tukar tiket, cari murah-murah, ada travel fair. Ya, kadang bisa dapat di bawah harga karena kita sudah siapin dari jauh-jauh hari. Saya juga sudah siapin jadwal pelayanan, program kerja, besok mau ngapain. Wah, pakai perencanaan. Ya, supaya apa? Hidup itu jangan cuma ngalir saja. Orang Kristen suka gitu, besok mau ngapain? Ya, besok ngalir dulu lah. Kemana arah angin membawa saya? Ya, syukur kalau dia mengalir dipimpin Roh Kudus. Banyakan kita mengalir dipimpin apa? Mood. Kalau lagi mood olahraga, kalau lagi nggak mood drama Korea dulu nih, belum selesai nih tanggung. When life gives tangerines. Apa tuh namanya yang terkenal pemainnya katanya apa gua asik. Nah, itu juga heboh di gereja saya belum sempat nonton, istri saya juga nonton. Kakak perempuan saya bilang, wah nonton kamu, penuh air mata katanya. Wah, cuma karena saya harus atur waktu, gak semua film saya harus bisa nonton, sedikit aja beberapa. Bukan berarti juga kita hidupnya kayak gak seru banget kan. Boleh gak nonton? Boleh, tapi jangan sampai juga berlebihan. Ya nonton sekali gitu, dua oke, berapa episode, tapi enggak semua harus habis waktunya dinonton saudara ya. Kita harus atur waktu untuk hal yang lain juga. Nah, tapi ada juga orang salah, hidupnya kerja terus, itu juga enggak balance. Ada juga orang pelayanan terus tiap kali kalau bisa maha hadir semua pelayanan. Tapi enggak ada duitnya, tiap kali ketemu orang minjam duit, itu juga enggak bijak. Rumah tangganya enggak diurusin, lebih senang dia di gereja daripada masak di rumah. Oh itu juga salah. Ya kan, jadi harus balance, katakan balance. Makanya saudara, fokus pada tujuan kita. Supaya kita gak mudah terdistract. Banyak sekali orang pengen waktu kita. Banyak sekali waktu itu tawaran-tawaran di luar sana yang menyita waktu kita. Atur prioritas. Saya ini banyak sekali orang, mau gak bergabung komunitas ini? Mau gak ini bisa dapat bisnis ini? Waduh, saya bukan gak mau, saya sudah fokus di pelayanan, keluarga, aktif juga di gereja, yayasan. Jadi ini bagus memang, cuma saya nggak bisa ambil semua. Saya harus pilih yang mana benar-benar prioritas dalam hidup saya. Bagus semuanya, tapi kita harus pilih. Karena yang terakhir ini akan menjadi penutup. Saudara diberkati sejauh ini, katakan amin. Waktu adalah sarana untuk memenuhi tujuan ilahi. Saudara tahu, Yesus masa hidupnya, durasi hidupnya ada yang tahu berapa? 33 tahun. Tapi kontribusinya begitu besar setelah kematiannya. Saudara, orang hidup bukan ditentukan cuma durasinya, tapi kontribusinya. Kita sudah ngapain aja selama hidup. Ada orang hidup puluhan tahun tapi gak ngapa-ngapain, tidak ada dampak, percuma. Tapi ada orang, ada pribadi yang bahkan kita sembah, hidup 33 tahun sebagai manusia dengan wujud Tuhan dan manusia. Tapi setelah dia meninggal dan bangkit pada hari ketiga, dia membawa dampak ribuan tahun, yaitu saya dan saudara diselamatkan. Dia berkarya, ya, menjadi pribadi yang menyelamatkan dunia. Saudara, bukan seberapa lama engkau hidup, tapi bagaimana cara engkau hidup. Orang yang tidak tahu tujuan hidupnya selalu menyanyiakan waktu. Saudara, waktu adalah kesempatan untuk menciptakan dampak, salah satunya penuaian. Saudara, makanya waktu itu ada dua yang kita mau pelajari hari ini sebagai 3 menit terakhir. Kronos dan kairos. Katakan sama-sama kronos. Kairos. Ini dari bahasa lain ya. Bahasa lainnya, kronos itu kalau kita tarik ada istilah kronologi. Itu kayak sistem linear. Kemarin, sekarang, kedepannya kayak kalender. Kayak jam. Itu kronos. Makanya ada namanya jam kronograf. Itu jam manusia. Ya, yang seperti kita jalani sekarang ya, jam berapa, tanggal berapa, itu kronologinya. Nah, itu jam manusia. Nah, tapi kita perlu mengerti ada namanya kairos. Kairos itu waktunya Tuhan. Waktu yang istimewa, momennya Tuhan, di mana Tuhan bertindak khusus. Kalau kita lihat di Alkitab, Yesus sangat memahami waktu. Kita lihat 1-2 ayat dan kita selesai ya. Saya minta pemain musik bisa bantu dengan lembut. Saudara, Yohanes 2 ayat 4. Kita lihat. Yohanes 2 ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu?
saatku belum tiba. Ini ketika Yesus diminta untuk buat mujizat. Dia bilang, kairosku belum tiba. Yesus tahu loh kapan waktunya, timingnya. Nah, terus di ayat yang lain, Yohanes 12 ayat 23, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dia juga tahu sebentar lagi masa penyalipan dia. Artinya apa? Di sini kita belajar bahwa Yesus tahu kapan waktunya untuk memulai misi penyelamatan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Saudara, dari sini kita belajar bahwa untuk ini dalam hidup kita perlu peka. Katakan sama-sama, peka. Waktu Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kita sedang ada di musim kehidupan seperti apa? Apa sih rencana Tuhan ke depannya buat bisnismu, keluargamu, anak-anakmu, masa depanmu? Makanya saya pribadi juga terus bergantung sama Tuhan. Ada hal-hal yang saya masih minta, Tuhan, Engkau ingin aku kerjain apa? Aku sudah mencapai ini, what next? Berikan aku visimu, arahanmu, tuntunanmu. Jujur kadang saya bingung, besok hari depan ini harus seperti apa? Makanya butuh bergantung sama Tuhan. Tapi ada hal-hal yang saya sudah capai hari ini, di tahun-tahun lalu karena saya dengar suara Tuhan. Lakukan ini, buat ini, jalani ini. Tapi ada kala saya belum tahu apa-apa. Di situ kita perlu bergantung sama Tuhan. Contoh, Tuhan, aku sebaiknya kerjain ini atau ini. Aku invest ini atau ini. Aku ambil tawaran ini atau tidak. Aku sebaiknya pindah rumah atau gimana. Anakku sebaiknya sekolah di luar atau di Jakarta. Itu butuh minta hikmat Tuhan. Supaya kita ada di timing Tuhan. Ada di kairos Tuhan. Ada di perkenanan Tuhan. Katakan amin. Banyak bersekutu dengan Tuhan. Itu juga saya lakukan karena tidak semua hal saya tahu. Dan terakhir, Pengkhotbah 3 ayat 11. Kita baca sama-sama yuk dan kita berdoa. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Hidup ini penuh misteri, ke depan seperti apa. Tapi Tuhan sudah bilang, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti kalau belum waktunya jangan dipaksain. Ya, buah kalau belum waktunya masih mengkal. Ikuti waktu Tuhan. Karena indah pada waktunya. Dan manusia gak bisa menyelami apa yang menjadi misteri Tuhan. Tapi kita bisa terus mendekatkan diri sama Tuhan. Untuk kita dibimbing waktu demi waktu berjalan bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur kami belajar prinsip waktu. Biar kiranya Tuhan kami terus dikuatkan, kami terus diperlengkapi, kami terus semakin mengerti rencanamu dalam hidup kami. Berikan kami visi, berikan kami misi, berikan kami tuntunan, arahan langkah demi langkah setiap harinya. Kami gunakan waktu dengan baik, mengelolanya dengan bijaksana, menukarkannya dengan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.